Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa faddalahu ala jami'il alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Selalu kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah yang insya Allah sesuai dengan cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Itu disebut dengan al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikanmu nikmat yang banyak sekali. Allah. Oleh karena itu fasalli li rabbika, laksanakanlah salat. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat bangun dari tidur kita, nikmat semuanya niki. Fasalli li rabbika, maka sholatlah, lakukanlah sholat itu li rabbika, semata-mata karena Tuhanmu, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan ataupun memiliki tujuan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di ayat yang dibacakan tadi, di ayat 3 khususnya, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, jadi ingatlah kata Allah, firman Allah, lillahid dinul khalis, hanya kepunyaan Allah lah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Itu disebut dengan dinul khalis, agama yang murni, agama yang bersih dari unsur-unsur kesyirikan. Maka di dalam beribadah sangat dibutuhkan yang namanya ikhlas, ya, karena kita sedang menjalankan agama yang khalis, agama yang bersih, murni, yang tidak ada unsur-unsur kesyirikannya. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang mengatakan bahwa kami bukan menyembah patung ini,
tapi kami hanya menjadikannya sebagai perantara untuk dekat kepada Allah. Nah, ini. Jadi ini artinya bahwa apa yang kita yakini sebagai agama yang benar tidak boleh dicampur adukkan dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi kalau agamanya sudah benar, maka cara mengamalkannya pun harus benar. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Sering dibaca niki. Ya, sebelum zikir niki. Afdalul zikri fa'lam annahu. Mengapa ada fa'lam? Seabdul zikir ketahuilah. Nah, artinya ilmu Bapak Ibu. Harus kita ilmui la ilaha illallah niki, tidak sekedar ngentek-ngentek la ilaha illallah tapi kita tidak tahu tuntutan maknanya apa. Bahwa la ilaha illallah itu artinya ikhlas. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang boleh dituhankan selain Allah. Bersih dari kesyirikan. Ya, makanya fa'lam. Maka belajarlah kata Allah. Fa'lam, berilmulah, ilmui la ilaha illallah niki, ya. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar nurut-nurutan, tetapi kita betul-betul mempelajarinya tauhid niki. Ya. Jadi ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, ingatlah bahwa milik Allah lah agama yang bersih itu. Agama yang murni dari kesyirikan-kesyirikan. Maka mudah-mudahan kita terus berjuang, belajar membersihkan agama kita ini dari unsur-unsur kesyirikan. Tidak baik masih percaya ya ojok hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala memiliki bekas, memiliki pengaruh, memiliki apa istilahnya kekuatan yang kita anggap mempengaruhi kehidupan kita, ya. Jadi sekali lagi ala lillahid dinul khalis. Ingatlah wahai manusia, ingatlah wahai umat Muhammad. Nah, kita ingat semuanya kata Allah. Lillahid dinul khalis. Allah yang punya agama yang khalis, agama yang bersih, agama yang murni. Nah, hal niki kan kita terus ucapkan Bapak Ibu setiap kita memulai salat kita. Itu kemurnian Islam yang kita ungkapkan itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, ibadahku, ibadah yang berkaitan dengan haji, ya. Nusuk, inna solati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, hidup kita yang telah diberikan nikmat oleh Allah, hidup kita yang sudah berjaya, hidup kita yang apapun keadaannya itu masuk dalam mahyaya, wa mamati, dan matiku, hidup kita, mati kita, semuanya niki kita pasrahkan, kita ikhlaskan lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi ini harus merasuk dalam jiwa kita. Iftitah niki yang mengatakan inna solati wa nusuki niki. Ndak bae mangka si Ruben niki marak burung beo mulut doang.
elak doang tak ada berucap marak niki lagu kadang-kadang ya yang sebenarnya tidak begitu. Kita justru bukan bertuhankan Allah, tapi kadang-kadang bertuhankan harta, bertuhankan jabatan, bertuhankan selain Allah. Maka na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita renungkan ayat ini. Ala lillahid dinul khalis. Ingatlah bahwa Allah yang punya agama yang khalis, agama yang bersih, agama yang murni dari unsur-unsur kesyirikan. Maka kita diperintahkan untuk menyembah Allah itu mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali hanya untuk mengabdi menyembah kepada Allah secara mukhlis, secara ikhlas, secara murni, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Islapu ibadah sigawe teniki harus mukhlis, ikhlas, murni. Tujuan kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada marak tengorban mak niki Bapak Ibu ya. Kita sudah dari awal leman mulai tenyetor niki wah murnikan tujuan kita ndik tengorban ampo sak teparan dengan lume, ampo sak teparan dengan murah ya. Tapi semata-mata memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini perintah Allah. Jadi bukan berjengah-jengahan. Ngorban iki bukan berjengah-jengahan. Ampuk te teparan dengan si lume. Nah, bukan begitu. Jadi karena kita melakukan kurban iki semata-mata mengharapkan wajhullah. Ya. Sebagaimana Ibrahim dulu berkorban mengorbankan Ismail, Siti Hajar ya, Ismail sendiri. Nah, jadi menapak tilas kemurnian akidah Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Itulah yang terus kita ingat setiap tahun bahkan setiap saat ya. Karena bukan darahnya, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah korban iki Bapak Ibu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah itu dima'uha luhumuha, daging-daging empuknya ya, daging-daging sapi kurban, kambing kurban itu tidak sampai kepada Allah. Wala dima'uha, tidak pula sampai kepada Allah itu darah-darahnya. Apa yang sampai kepada Allah itu walakin yanaluhu taqwa. Jadi kita tidak akan memperoleh apa-apa, dagingnya sekalipun itu tidak ada manfaat sama sekali. Ya, jika tujuan kita berkorban bukan semata-mata karena Allah. Jadi yang sampai kepada Allah dari kurban kita adalah at-taqwa minkum, ketakwaanmu. Ya, ketakwaanmu. Sangka lamun tah serah kurban ini sudah. Yang penting kita sudah serah kepada panitia yang memang memahami syariat kurban, kena antan gawe yang itu sudah lepas, sudah ikhlaskan, murnikan okay. Nah kalau kita sudah seperti ini ke bikulli sya'ratin hasanatan, ya kurban si pada yang pahala balasan setiap helai bulu binatang ini yang melekat di tubuh binatang itu hasanatan, satu kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala okay. Jadi namanya ikhlas itu sudah
serah total. Nah, jangan lagi kita intervensi yuk maka ini dan gawe yang itu maka ini. Kita kan sudah dari awal sudah percayakan sudah panitia yang membelikan kita hewan kurban. Memang panduannya Pak Ibu, pengorban itu yang menyembelihnya sendiri, ya, mengelolanya sendiri, kemudian dia yang bagikan. Tapi kan karena kemampuan tenaga yang tidak bisa kita menyembelihkan diri kita, ya, atau mengurus kurban itu, kemudian membaginya sendiri, ya, maka kita percayakan petugas amil, ya, petugas. Nah niki ya Bapak Ibu, ya, jadi mari kita betul-betul al-khalis, menjaga kemurnian agama niki, ya. Insyaallah Bapak Ibu rahimakumullah, ya, Rasulullah pun sudah mengorbankan, ya, sudah berkurban untuk kita. Rasul ketika berkurban dengan 2 ekor kambing, haza, kata Rasul, min Muhammad wa ali Muhammad. Kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad, ya. Kemudian Rasulullah mengorbankan juga kambing yang kedua, ini untuk umatku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah berkurban untuk kita. Wah, itu wajib diterima kurban Rasulullah Bapak Ibu, ya. Setengah lain Qabil Habil niki pernah Bapak Ibu, ya, disuruh berkurban. Ada yang diterima, ada yang tidak. Karena Habil murni niatnya berkurban itu, Allah terima. Karena Qabil tidak begitu bergairah berkurbannya, itu masih ada embel-embel yang lain, maka Allah tolak kurbannya, ya. Nah kita sekarang Bapak Ibu, mari mudah-mudahan kita termasuk kurbannya Habil, ya, Habil yang diterima kurbannya waktu nikah Bapak Ibu. Jadi kuncinya apa? Al-khalis, murnikan niat kita kayak tadi, bukan untuk dipuji. Oh ini ya bilang tahu ngorban, ya, iya sin harpang pujian nikah niki ja eleh sudah nih, eleh dia, ya. Bahkan di Al-Baqarah dikatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekahmu itu, kurbanmu itu, pemberianmu itu dengan senang menyebut-nyebutnya. Ayo ramdek aku aja. Ramdek aku jangan ini. Nah, ini sudah eleh, sudah terhapus sudah. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan, jangan engkau hapus pahala sedekahmu itu dengan menyebut-nyebutnya atau senang disebut-sebut, gitu ya. Apalagi sampai azza, sampai menyakiti penerimanya itu, ya. Amdek nakun bantu anten nulung anten dek miak ngeni. Nah itu kata-kata yang menusuk, kata-kata yang menyakiti, itu disebut dengan azza, bil manni wal azza. Nah, jadi Bapak Ibu, mari sekali lagi, karena ikhlas niki hanya kita yang tahu, hanya kita yang tahu posisi diri kita dalam beribadah kepada Allah itu, wah ikhlas tah atau masih arak campur baur dengan tujuan-tujuan yang lain. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, nggih. Kalau kita sudah tuluskan, ikhlaskan, ya, insyaallah Allah akan membalas semuanya niki dengan sempurna, ya. Allah akan melipat gandakan. Tidak hanya satu helai dibalas satu kebaikan, bisa saja bagi Allah itu yudha'ifu liman yasha. Satu helai bulu binatang itu akan dibalas jutaan, ya. Akan dibalas ribuan. Boleh bagi Allah, ya. Jadi kuncinya adalah al-khalis, ya. Bersihkan, murnikan, terus murnikan akidah kita.
Bagaimana memurnikannya? Ya banyak-banyak belajar ikhlas, belajar memurnikannya. Bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita saat ini itu milik Allah, kita kembalikan kepada Allah ya. Bukan milik pribadi kita, tapi hakikatnya itu milik Allah. Apa jajua dindik na harta benda teu nyaweun teu milik Allah taala, pirang-pirang melebait ya bau doang Allah taala gitu. Nah, jadi mari al-khalis. Nah, jangan sampai kita seperti orang-orang kafir. Walladzina ittakhadhu min dunihi auliya, dan orang-orang kafir, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya. Nah, masih arak le angan le diri teniki berdiang anggapan bahwa selain Allah ada yang mampu menjamin hidup kita, ada yang mampu menyelamatkan diri kita. Aulia itu pelindung. Kita berlindung kepada selain Allah. Nah, kalau seperti itu ya, bentuk menjadikan selain Allah sebagai aulia apa ya? Seperti orang kafir ini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Kami melakukan menyembah patung, menyembah berhala ini, kata mereka itu bukan semata-mata menyembah dia, tapi sebagai perantara untuk dekat kepada Allah. Nah, ini artinya cara kita mendekat itu juga harus benar. Mendekat kepada Allah itu mulia, tapi kalau caranya tidak baik, maka itu syirik apa ya? Seperti anggapan mereka ini, kami bukan na'buduhum, tidaklah kami menyembah asnam, tidaklah kami menyembah patung-patung itu, kecuali hanya bertujuan untuk lebih dekat dengan Allah ya. Jadi caranya juga harus benar Pak Ibu. Ngumbin tante rapat Allah Ta'ala marantan tegawi si Nabi Muhammad ya. Ka'bah kiblat kita itu karena perintah Allah. Jadi selapu pegawaian ini harus berdasarkan perintah agama, perintah Allah. Ya ampun si kena nih. Namun tepiak-piang diri itu ngeunin tan posak rapat Allah Ta'ala coba lemon sembah manat hubal ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi Allah yang memiliki agama ini yang kita alamatkan pengabdian kita kepadanya ya, mukhlishina lahuddin. Jadi jangan sampai cara kita mendekat kepada Allah itu keliru seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir ini, ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah patung-patung itu kecuali kami jadikan dia perantara untuk lebih dekat lagi, lebih dekat dengan Allah. Tidak bisa kita samakan dengan kita kan menghadap Ka'bah ini, jadikan perantara untuk dekat. Yaitu yang perintah Allah Pak ya. Seperti di surah Al-Quraisy itu kan, apa katanya? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhannya rumah ini, bukan menyembah Ka'bahnya, tetapi kita diperintahkan oleh Allah falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah, beribadahlah kepada Rabb, Tuhannya hadzal bait, rumah ini, Tuhannya Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah Ka'bah ya. Mengapa kita menghadapi dengan dada kita Ka'bah itu perintah Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah, arahkanlah wajahmu Muhammad ke arah Masjidil Haram. Angkale niki kan kiblatain ya, kiblatain, dua kiblat artinya
Dulu kalau salah ketika Rasulullah salat zuhur, dia pun terpindah arah kiblat niki, ya. Dulu menghadap Baitul Maqdis. Kemudian pada rakaat ketiga jadinya, jadi 2 rakaat dia menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat dia menghadap Ka'bah. Saat dia salat, Allah berfirman, "Fawalli," palingkanlah wajahmu. Ya. Jadi Rasulullah berbalik arah sesuai perintah Allah, wahyu yang turun. Ya. Akan sebut kiblatain, dua kiblat. Rasulullah pernah sholat 2 arah dulu, arah Baitul Maqdis, arah Masjidil Haram atau arah Ka'bah. Itu perintah Allah, Bapak Ibu. Kita melakukan itu atas perintah Allah, bukan kita membuat-buat. Ini kan orang kafir membuat-buat. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Dia sendiri membuat nama Tuhannya. Kan tidak bisa begitu. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang diperintahkan oleh Allah, bukan dengan cara sesuka hati kita seperti mereka membuat patung-patung seperti itu. Jadi itu yang salah, Bapak Ibu, membuat-buat cara yang tidak sesuai dengan cara yang sebenarnya. Ya, makanya beragama niki bukan dengan perasaan, bukan dengan cara enak tidak enak, tetapi harus dengan cara yang diperintahkan, ya, yang diperintahkan. Jadi apapun perintah, berat ataupun ringan, kita harus laksanakan. Ya, kena takwa niki, ya, takwa. Laksanakan perintah itu seberat apapun, sesuai kemampuan kita. Jadi Allah memerintahkan kita itu tidak dipaksa, ya, sesuai kemampuanmu, mastata'tum, sesuai kemampuanmu. Tidak mampu nganjang, tokol. Tidak mampu tokol, berbaring. Ini terpaksa salah dalam sakit niki ya tokol. Itu buktinya bahwa ad-dinu yusrun. Agama itu ringan, agama itu enteng. Cuman jangan dienteng-entengkan, jangan digampang-gampangkan, ya. Ketika kita tidak mampu melakukannya dengan maksimal secara berdiri, boleh kamu duduk, kata agama. Tidak mampu duduk, berbaring. Dia pinang-pinang sekedik, dia sembahyang, jemaah bersehat. Nah, ini gampang sekali, gampang-gampangkan, tidak boleh. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mari, ya, mari kita melakukan ibadah ini sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan pedoman yang sudah diajarkan, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kalau orang-orang seperti ini ke Bapak Ibu menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya, walaupun dengan alasan tadi, kami bukan menyembahnya patung-patung ini kecuali untuk lebih dekat lagi dengan Allah, perantara saja, ya. Na'udzubillah, caranya yang salah, walaupun tujuannya Allah, tapi caranya mendekat pada Allah itu salah, tidak bisa dibenarkan. Cara tante rapat kalau ta'ala harus sesuai endah marantan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk menjadikan Rasulullah Muhammad Rasulullah itu jadi perantara juga kalau kita ziarah ke Madinah. Ya Rasulullah mohon bantu saya doakan kepada Allah. Tidak boleh juga begitu. Nah, kalau niki Bapak Ibu ada apa istilahnya? Ada lisensi, ya. Apa istilahnya lisensi itu? Izin. Iya, ada lisensi khusus Rasulullah niki Bapak Ibu. Bukan berarti kita meminta kepada Rasulullah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasilahnya, ya, itu atas perintah Allah juga, ya. Karena Allah juga mengatakan di Ali Imran ini, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan Muhammad kepada umatmu, jika engkau cinta kepada Allah, jika engkau cintamu sampai kepada Allah, harus lewat Muhammad. Itu perintah Allah, Pak. Inilah istimewanya baginda Rasul. Ini terbau pada marak lain, Pak. Ya.
Jadi syarat untuk bisa sampai kepada Allah itu, ya, Allah memberikan lisensi kepada Muhammad itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, in kuntum, jika kamu tuhibbunallah, mencintai Allah. Caranya bagaimana? Fattabi'uni. Katakan begitu. Jadi Allah yang merintahkan Muhammad berkata begitu. Ikuti aku. Ya. Jadi ya, Rasulullah itu ya, menjadi wasilah. Makanya di dalam doa azan itu kan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilata wal fadilah. Diberikan oleh Allah itu al wasilah. Wasilah itu jalan, ya, perantara. Wal fadilah, dan kelebihan. Fadilah. Angkat dengan berselawat nih kan, beli ganti pahala. Allah perintahkan untuk selawat nih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi sekali lagi ya, bukan kita menyembahnya, ya, tapi menjadikannya sebagai wasilah. Itu pun perintah Allah. Itu sekali lagi. Jadi perintah Allah. Lamun dina perintah Allah Taala, iya sih marak niki. Kan dengan kafir ini marak niki. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Kami bukan menyembah patung itu, kecuali kami melakukan itu sebagai cara kami untuk dekat dengan Allah. Tapi caranya itu tidak diridhoi sekarang. Caranya menjadikan perantara itu, sesuatu yang dia jadikan perantara itu yang salah. Nah, kalau kita menjadikan Muhammad sebagai wasilah kita, itu perintah Allah. Kira-kira gimana nih, ya? Jadi tidak bisa kita samakan dengan ini. Ya. Kita menghadap Ka'bah juga perintah Allah. Nah, selama itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada celahnya. Kita pun menjadikan Muhammad sebagai wasilah, tidak ada salahnya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi. Berselawatlah. Itu perintah Allah. Ya. Dan selawat ini adalah wasilah kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang selawat satu kali kepadaku, kata Rasul, maka Allah akan balas selawat yang satu itu dengan 10 selawat, 10 kebaikan.